Halo guys, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi general ya. Jadi jika saat ini ada dari kalian yang sedang dalam situasi berasa kayak hubungan menggantung, berasa kayak unfinished business gitu ya, atau koneksi ini belum selesai, berasa belum bisa move on ya, padahal kalian komunikasinya ada yang terjeda, bahkan lose kontak, ada juga yang saling blokir ya, atau masih ada tapi mungkin nggak intens on off gitu ya. Nah, aku akan coba menarik energinya untuk kalian yang sedang dalam situasi hubungan yang seperti ini ya. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Untuk kalian yang sedang dalam situasi hubungan yang menggantung atau merasa koneksi dengan seseorang belum selesai. Artinya, fokuskan energi dia, seseorang yang ingin kalian ketahui ya, energinya ke kamu atau koneksinya. Tentu saja dia yang lagi hubungannya ngegantung, on off atau lose kontak. Oke. Di sini kalau aku lihat dari Seven of Swords, beberapa udah ada pilihan lain ya, atau memang sebelumnya dia udah ada pasangan, atau dia baru menghadirkan pilihan lain setelah mengenal kamu atau setelah menjalin hubungan dengan kamu. Nah, walaupun saat ini dia sudah bersama yang lain gitu, tapi ternyata dia belum benar-benar bisa melupakan kamu ya. Jadi ibaratnya nih dia udah maju melangkah ke depan ya dengan seseorang yang lain, tapi dia masih menoleh ke belakang mengingat kamu, kayak berharap-harap gitu loh. Ibaratnya tuh kalau orang jalan kaki kan maju ya ke depan jalan, tapi dikit-dikit noleh kayak berharap ada yang lewat gitu. Nah, itu kamu. Jadi belum sepenuhnya move on ya, walaupun beberapa ada yang sudah dengan pilihan lain atau bersama pihak lain. Oke. Nine of Pentacle. Ya, di sini terkonfirmasi lagi ya bahwa dia sudah ada pihak lain atau bersama seseorang yang lain, atau memang sebelum dengan kamu dia memang udah punya pasangan, tetapi dia masih menoleh ke belakang ke kamu, di mana ya dia masih mengagumi kamu terutama secara fisik, dia masih mengagumi kamu sebagai seseorang yang mandiri gitu ya, sebagai seseorang yang tulus sama kamu selama ini. Terutama ada beberapa yang kamu royal ya sama dia, bahkan sampai effort bantu keuangannya juga ya. Nah, ini dia yang kayak terus mengingat itu. Oke. Ya, Ace of Swords. Masih memikirkan kamu. Jadi walaupun dia bersama yang lain, tapi fokusnya masih ke kamu ya. Terutama dia kayak selalu mengingat effort kamu ke dia ya, ketulusan kamu, bantuan kamu ke dia ya. Maaf ya. Terutama dalam hal materi ya, entah kamu support keuangannya dia atau kamu suka ngebeliin dia barang gitu ya, suka ngasih-ngasih barang gitu. Dia tuh inget banget. Oke. Next kita lanjut ya. Oke. Dalam diamnya,
terutama ketika malam dia sendiri mau tidur ya, dia kepikiran kamu. Tapi karena beberapa memang sudah ada seseorang yang lain gitu ya. Nah, seseorang ini yang saat ini bersama dia ya, cenderung mengontrol dia ya, cenderung dominan mengontrol dia gitu. Makanya ini sangat berbeda dengan energi kamu yang dia merasa bahwa kamu penuh ketulusan, kamu orangnya royal, kamu baik, kamu nggak ngitung-ngitungan sama dia, bahkan kamu ya istilahnya rela berkorban lah ya. Nah, dengan saat ini yang bersama dia cenderung ngatur, dominan, posesif nih. Makanya dia nggak bisa lupain kamu, nggak bisa move on dari kamu nih. Setiap malam ya, terutama ketika mau tidur dia kepikiran. Bahkan seringkali kamu hadir dalam mimpinya. Oke. Nah, kita coba cek energinya dengan kartu ini ya, Drupadi. Ya, Prince of Heart. Bicara tentang perasaan, dia masih ada rasa sayang sih ya sebenarnya sama kamu. Cuman memang terkadang dia ini seperti agak kurang dewasa, cenderung nggak tegas ya, karena ini Prince energi. Prince itu kan masih childish ya, tapi beneran sayang, beneran cinta gitu loh ya. Prince lagi ya, Prince of Diamond. Dia masih suka sama kamu ya, dia masih sayang, dia masih suka, dia masih mengagumi kamu. Tapi ya setelah tidak bersama kamu atau on off-nya bersama kamu karena dia ada pihak lain, saat ini memang dia seperti tidak bisa bergerak ya, karena seseorang yang bersama dia nih ya, energinya Queen of Swords, cenderung posesif, dominan, controlling gitu ya, kayak ketat nempel ke dia gitu loh ya. Wow, Six of Heart. Aku rasa sih koneksi ini belum benar-benar selesai ya. Ada nanti someday dia ingin bernostalgia sama kamu, menghubungi kamu lagi ya. Kalau untuk balikan enggaknya belum kelihatan. So far nih sampai kartu ini kubuka bernostalgia ya. Jadi kayak dia menghubungi kamu, terus ini ya, ajak untuk bertemu, ayo ke tempat mungkin yang kita dulu sering makan, tempat favorit kita, atau di mana suka dulu hangout di situ ya. Intinya sih belum benar-benar selesai karena dia akan datang untuk bernostalgia ya. Bisa ini by phone ya atau pertemuan. Oke. Kemudian ya, Ten of Cups, distraction. Nah, beberapa ada yang memang hubungan kamu sama dia ini udah hancur gitu loh, sehingga nggak ada komunikasi lagi gitu. Tapi dia belum benar-benar melupakan kamu ya. Unfortunate. Bahkan beberapa ada yang memang kamu dan dia ini udah saling blokir ya, tetapi kamu merasa kayak masih ada koneksi gitu loh, kayak yang masih overthinking, masih kepikiran, susah membuka hati dengan yang lain. Nah, sekarang kita coba lihat dengan kartu oracle ya. Oke, Spirit, Soul, Path. A personal evolution within your relationship. Nah, kenapa dia nggak bisa move on dari kamu dan kamu pun juga masih inget dia gitu ya, kayak yang dia belum sama-sama belum move on ya. Bahkan padahal ada yang udah saling ngeblokir, ada yang memang hubungan udah hancur, udah selesai gitu, tapi ternyata
jiwa kamu dan dia, koneksi batin itu masih ada. Makanya sekalipun dia udah ada seseorang yang lain, dia nggak bisa lupain kamu. Nah, bahkan ya someday akan mencari kamu untuk bernostalgia. Nah ya, material attachment. Dia merasa kalau dulu kamu yang seringkali berkorban buat dia, terutama materi ya. Nah, ini ya, dia ingin juga memberi atau membalas kebaikan kamu ya suatu saat nanti, entah dia traktir kamu atau kasih kamu hadiah gitu ya. Yap. Oh, love language gift givings. Oke. Jadi dia yang akan memberi kamu hadiah. Kalau dulu kamu yang sering kali effort gitu ya membantu dia, entah itu support keuangan, beliin dia barang atau kasih dia hadiah. Nah, nih ya, dia ingin bernostalgia nantinya karena merasa masih ada ikatan batin sama kamu, dan dia ingin apa ya istilahnya, membalas budi ya, yang dulu kamu sering bantuin dia ingin kasih kamu hadiah nih. Love language gift giving, ingin memberikan kamu hadiah. Dan material attachment, oke, tuh ya, benefit of the doubt, give your relationship a chance. Jadi beberapa ada yang menghubungi kamu lagi, mencari kamu, ingin bernostalgia. Ada yang ingin seperti membalas budi ya dengan memberikan kamu hadiah. Nah, beberapa ada yang meminta kesempatan kedua gitu loh. Makanya tadi aku bilang bernostalgia belum tentu balikan. Oke. Kita lihat lagi. Oh, honest communication ya. Ini sih udah fix ada komunikasi lagi. Nah, komunikasinya adalah menjujurkan bahwa dia belum bisa move on, walaupun sempat ada, atau saat ini pun, atau ketika dia kembali mencari kamu ada pihak lain, tapi dia menjujurkan bagaimana perasaannya ke kamu. Nah, ada juga yang menjujurkan memang ingin jujur, ingin diberi kesempatan untuk kembali ya. Nah, untuk yang memang kamu dan dia misalkan udah on off atau lose kontak atau apa ya ibaratnya ngegantung ya, tapi sama-sama jomblo gitu ya. Nah, di sini dia ingin meminta kesempatan untuk kembali, tetapi ada hambatan ya. Aku lihat dari unfortunate ini, hambatannya adalah restu, terutama orang tua perempuan. Nih ya, Queen of Swords. Bisa ini dari pihak dia, bisa ini dari pihak kamu. Oke, kita lihat untuk pesan semestanya. Jadi koneksi ini belum benar-benar selesai. Ada yang mencari kamu karena merasa berhutang budi ya, sehingga membahagiakan kamu dengan materi. Mungkin kamu ditraktir atau dikasih hadiah atau ada support finansial kayak gitu ya. Atau ada yang memang berkomunikasi, menjujurkan perasaannya ya. Ada juga yang ingin meminta kembali, tapi ada hambatan di mana yang udah punya pasangan dia ingin tetap kembali sama kamu, tapi juga mempertahankan pasangannya atau pihak lain. Ada yang memang kamu dan dia sama-sama jomblo, tapi ada hambatan restu orang tua. Oke, kita lihat pesan semestanya ya. Regeneration ya, dia kembali ingin menunjukkan ke kamu gitu ya, bahwa dia bukan yang seperti dulu, dia berubah ya, walaupun dia mempertahankan pihak lainnya ya, tapi at least dia mengingat ini budi kamu ya, mengingat kebaikan-kebaikan kamu. Makanya dia kembali datang ingin membahagiakan kamu secara materi. Oke, TikTok. Ada beberapa yang memang aduh maaf ya,
Ada beberapa yang memang kamu sama dia ini lose kontak gitu ya, tapi selama masa kalian tidak berkomunikasi itu ternyata dia nggak tenang. Nah, apa yang membuat dia tenang? Kembali berkomunikasi sama kamu. Oke, clean it up. Nah, ada beberapa yang memang dia kembali atau dia mencari kamu lagi dengan versi yang lebih baik ya. Ya, ini hampir sama kayak regeneration sih. Dia udah kayak membuang toksit sifat apa ya, kebiasaan buruk dia di masa lalu yang ya benar-benar dia mengambil hatimu, mau itu kalian balikan atau enggak ya, intinya dia kembali dengan versi yang lebih baik ya. At least kalau dulu kamu sering berkorban materi sama dia, dia ingin membalas gitu ya, ingin memberikan kamu materi juga gitu ya, membahagiakan kamu ya, setidaknya kayak gini. Kita kalaupun kita nggak bisa balikan, aku pengen membahagiakan kamu. Yuk, kamu pengen makan apa, udah kamu pilih aja. Atau kamu pengen shopping, kamu pengen beli apa, udah pilih aja. Aku merasa berhutang budi sama kamu. Nah, yang seperti itu loh. Oke, kita cek energi zodiak ya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia karena ini koneksi. Nah, ada yang berzodiak Aries, Libra, Moon itu Cancer, Scorpio, Jupiter Sagittarius Pisces, Mars itu Aries, Scorpio, Cancer lagi, dan Merkuri itu Gemini, Virgo. Untuk inisial namanya ya, ini bisa nama kamu, bisa nama dia, bisa nama depan, nama belakang, nama panggilan, nama disosmed atau nickname. Oke. Ada X, U, G, A, N, E, F, A lagi, Y, Q, W, dan M. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.